Superman dan Wonder Woman terbang di atas kota yang telah diratakan oleh ledakan yang diakibatkan oleh Kapten Atom. 3 kota rata dengan tanah: Washington, Baltimore, Metropolis. Superman panik karena di Metropolis ada keluarga serta banyak teman-temannya. Superman dan Wonder Woman kembali ke Metropolis dan mendapati sebuah gedung selamat dari ledakan Kapten Atom. Gedung ini diselimuti dengan energi hijau yang dia kenal. Betapa bersyukurnya Superman saat dia melihat wajah istrinya, Lex Luthor, yang ternyata juga selamat dari ledakan dahsyat yang meratakan 3 kota dengan tanah ini, memanggil Superman. Superman mengira bahwa Luthor berniat mengajak Superman bertarung. Di luar dugaan, ternyata masih ada empati dalam diri sang supervillain. Luthor berlutut dalam kesedihan setelah melihat kotanya hancur. Selama beberapa hari berikutnya, para anggota Justice League mulai mencoba mengatasi penyebaran virus ini. The Flash keliling dunia dan menghancurkan server-server yang besar di sejumlah negara. Wonder Woman dan Dinah Lance menghancurkan sejumlah media pemancar penyiaran seperti satelit. Superman dan Jonathan Kent mengatasi kabel internet di dasar laut. Mereka semua bekerja bahu-membahu untuk memutuskan penyebaran virus melalui layar kaca. Jadi, penyebaran virus ke depannya hanya akan terjadi melalui para zombie. Superman, Wonder Woman, dan Mera lalu gotong royong untuk mengangkat sejumlah bagian yang ada di dasar laut ke permukaan. Mereka menambah bagian daratan di Pulau Themyscira untuk menampung para manusia yang belum terinfeksi. Di Gotham, didapati sebuah hutan yang sangat besar telah menutupi sedikit dari kota kelam tersebut. Jelas sekali ini ulah siapa. Damian Wayne yang sekarang mengenakan kostum Batman didampingi oleh pasangan Dinah Lance dan Oliver Queen dalam proses negosiasi ini. Zombie Killer Croc mencoba menyerang 3 superhero tersebut. Damian dan Oliver dengan sigap melesatkan senjata mereka ke arah Killer Croc. Namun yang membunuh Killer Croc justru bukan senjata mereka, melainkan akar pohon yang menusuknya. Damian dan Oliver lalu dililit oleh tanaman yang bergerak seolah-olah seperti ada yang mengendalikan mereka. Poison Ivy muncul sebagai dalang di balik lebatnya hutan ini dan kematian zombie Killer Croc barusan. Oh iya, dia juga yang menangkap Damian dan Oliver tadi. Ivy bingung mengapa Damian yang berbadan kecil ini mengenakan kostum Batman. Damian mengungkapkan bahwa Batman sudah mati. Sebuah berita yang mengejutkan bagi Harley Quinn dan Poison Ivy. Damian mengungkapkan alasan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Poison Ivy untuk menampung orang-orang yang masih belum terinfeksi. Harley membujuk Ivy untuk membantu umat manusia. Ivy menyetujui hal ini, namun dia memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengungsi. Ivy mengatakan bahwa bebuahan yang ada di hutan miliknya boleh dimakan, tetapi tidak ada yang boleh merusak tanaman yang ada di sini. Kalau peraturan ini tidak dipatuhi, maka sang pelaku akan dieksekusi. Beralih ke Fortress of Solitude, Cyborg dan Luthor berhasil membuat sebuah alat komunikasi yang aman untuk digunakan. Fortress of Solitude ini juga sekarang digunakan sebagai tempat berkumpul para superhero. Selain berkolaborasi dalam membuat alat komunikasi, Cyborg dan Luthor juga mendesain sebuah bahtera. Bahtera ini dikatakan Luthor dapat mengangkut 7 juta orang. Superman bersikeras untuk bertahan di bumi dan tidak meninggalkan planet ini. Luthor menegaskan bahwa demi keselamatan umat manusia, manusia harus meninggalkan bumi. Superman ditenangkan oleh ibunya, Martha Kent. Namun, Luthor justru berniat memprovokasi Superman dengan mengatakan bahwa Superman telah kehilangan 2 planet semasa hidupnya, Krypton dan sekarang bumi. Belum berhasil membuat Superman marah, Luthor justru terkena pukulan mendadak yang dilayangkan oleh Lois Lane. Selama beberapa minggu selanjutnya, para pahlawan super mengungsikan orang-orang yang belum terinfeksi ke 2 titik pengungsian, baik itu di hutan milik Poison Ivy di Gotham maupun di Themyscira. Mereka juga sudah memulai proses pembuatan bahtera yang akan mengungsikan umat manusia dari bumi. Di kesempatan ini juga, para pahlawan merenungkan kematian teman-teman seperjuangan mereka. Namun, tidak semuanya berjalan dengan lancar. Sebuah ancaman tak terlihat mulai datang untuk mengacaukan kegiatan mereka.
Serangan ini dimulai dari sebuah teriakan yang sangat bising yang terjadi di dalam pikiran mereka masing-masing. Ancaman tak terlihat ini memulai pembantaian dengan membelah Lex Luthor menjadi dua. Ancaman ini ternyata datang dari Martian Manhunter yang sudah terinfeksi. Dan dia mencakar Barry Allen atau The Flash. Para superhero bahu-membahu untuk menaklukkan Martian Manhunter. Pada akhirnya, semburan api milik Firestorm lah yang berhasil menggugurkan Martian Manhunter. Setelah Martian Manhunter mati, Wally West mencari di mana Barry Allen berada. Superman yang menggunakan penglihatan supernya menemukan Barry sedang berlari. Wally West berniat untuk mendatangi Barry. Namun Superman yang takut kalau Wally akan terinfeksi juga menghentikan Wally untuk mendatangi Barry. Superman lah yang berniat untuk mendatangi dan mengatasi Barry. Barry Allen dengan kekuatannya yang membuatnya dapat bergerak dengan sangat cepat ini merupakan zombie paling berbahaya sejauh ini. Ini karena dia dapat menginfeksi banyak orang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Superman berniat untuk menghabisi Barry, namun dia ingin memastikan dulu bahwa Barry sudah mati. Cyborg mengkonfirmasi bahwa Barry sudah mati dan hanya bergerak karena pengaruh anti-life equation. Superman bergerak dengan cepat untuk menabrak Barry Allen. Tubuh Barry hancur berkeping-keping. Namun, malang bagi Superman dan umat manusia, dua jari Barry Allen menancap ke tubuh Superman. Superman kembali ke Fortress of Solitude dan mengatakan kepada Wally bahwa Barry telah gugur. Superman juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah mulai terinfeksi. Superman lalu meminta kepada Wally untuk memasukkan Martha Kent, Lois Lane, dan Jonathan Kent ke dalam Speed Force. Permintaan yang disanggupi oleh Wally. Superman lalu berpamitan dengan ibunya dan mengutarakan rasa syukur dan terima kasihnya atas didikan Martha tersebut. Superman berpamitan dengan istrinya dan berterima kasih telah dipilih sebagai pendamping hidupnya. Terakhir, Superman menitipkan pesan kepada anaknya, Jonathan Kent. Superman mengatakan bahwa John akan mengubah alam semesta. Superman juga mengatakan bahwa dia telah melihat banyak hal di penjuru alam semesta. Namun menurut Superman, John adalah hal terbaik yang pernah dia lihat. Superman lalu pergi menjauh sejauh-jauhnya dari bumi sebelum akhirnya terinfeksi dan kehilangan akal pikirannya. Bumi telah kehilangan jawara terbaiknya serta harapan terbesar bagi mereka untuk dapat mengatasi situasi ini. Tunggu bagian akhir dari cerita komik Deceased ini dengan pantengin terus channel saya. Sementara menunggu, cek juga video serta playlist berikut ini. Terima kasih.